Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fanina Zumaira Effendi dengan NIM 1860308252220 Dan saya Faiza Rodul Firdaus dengan NIM 1860308251062. Jadi di sini kita akan membahas bab mengenai peran Islam dan juga ulama. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Beberapa sarjana berpendapat bahwasanya berdasarkan teks dan sejarahnya, Islam memiliki beberapa ciri mendasar yang berkaitan dengan kekerasan. Max Weber menyebut Islam pada masa awal itu agama prajurit. Bernard Lewis menyebutkan bahwasanya Islam itu penuh kemarahan terhadap Barat karena tertinggal historisnya. Bahkan Samuel Huntington dengan teori yang terkenal itu tentang peradaban juga menyebutkan bahwasanya Islam itu memiliki pembatasan berdarah. Tapi apakah benar agama adalah penyebab utamanya? Ini yang disebut dengan esensialis, pandangan yang cuma melihat pada teks secara kaku. Coba kita lihat faktanya dulu. Kekerasan adalah masalah universal manusia. Jutaan orang tewas dalam sejarah, mulai dari kematian Mongol, penjajahan Amerika di Hispaniola hingga Perang Barat. Dalam 2 abad terakhir ini, kekuasaan Baratlah yang justru mendominasi militer secara agresif. Albert Stepan pernah bilang, agama itu multivokal, artinya dia memiliki banyak suara. Agama tidak punya esensi tunggal yang tetap soal kekerasan. Buktinya, agama yang dianggap paling damai pun seperti Buddha dalam kasus di Myanmar dan Sri Lanka bisa digunakan oleh oknum fanatik untuk melegalkan kekerasan. Lalu, bagaimana dengan pembunuh diri? Robert Pape menegaskan bahwa itu sebenarnya adalah taktik strategi politik melawan penjajah, bukan soal agama. Beliau juga menegaskan bahwasanya taktik itu dipelopori oleh kelompok sosialis Macan Tamil, bukan agama Islam. Masalahnya bukan pada apa yang tertulis di dalam Al-Quran atau Alkitab. Masalahnya ada pada siapa yang menafsirkan dan memahami teks tersebut. Khalid Abu Al-Fadil mengingatkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu dipahami oleh manusia yang beragam. Ada yang puritan, yang mengabaikan konteks moral, tetapi ada juga yang menemukan perdamaian dan toleransi di dalamnya. Dalam Islam ada berbagai cara memahami ajaran. Sebagian menekankan perdamaian, tapi juga ada yang digunakan untuk membenarkan kekerasan. Penafsiran ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kondisi sejarah, terutama pada zaman pertengahan, di mana saat itu belum ada hukum internasional atau konsep hak asasi manusia seperti sekarang. Pada masa itu, hukuman keras dianggap wajar. Misalnya, orang yang meninggalkan agama bisa dijatuhi hukuman berat. Contohnya, orang yang meninggalkan Islam bisa dihukumi mati. Dan itu tidak hanya terjadi pada ajaran agama Islam saja, tapi juga terjadi pada ajaran agama lain di zaman itu. Masalahnya, sebagian pemikiran lama ini masih bertahan sampai sekarang, sehingga di beberapa tempat itu masih ada dukungan terhadap hukuman keras. Namun tidak semua muslim setuju terhadap hukuman keras ini. Ada juga yang menafsirkan Islam yang lebih damai. Peran ulama di sini sangat penting. Mereka memiliki otoritas besar dalam menafsirkan ajaran Islam. Tapi untuk membuat pemikiran baru atau yang biasa disebut sebagai ijtihad, itu syaratnya sangat berat. Akibatnya, pemikiran baru ini berkembangnya itu cukup lambat dan masyarakat kurang siap atau tidak memiliki argumen untuk melawan ideologi radikal. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran keras adalah Sayyid Qutb. Ia berpendapat bahwa Islam itu harus ditegakkan secara penuh, bahkan dengan kekuatan. Kelompok radikal ini menggunakan penafsiran tertentu terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama yang disebut sebagai ayat pedang. Namun pandangan tersebut bukan arus utama. Banyak sarjana muslim modern menolak tafsir kekerasan dan menekankan bahwa ayat-ayat perang itu harus dipahami sesuai konteks sejarahnya, bukan sebagai perintah universal. Mereka ini berpendapat bahwa tujuan utama Islam itu perdamaian, dan konsep-konsep lama seperti pembagian dunia
menjadi wilayah Islam dan wilayah perang itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. I just had to let you know you're